Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Tosi Sekarati, NPM 1912110322. Di sini saya akan menyampaikan presentasi, semoga kalian dapat menyimak dengan baik. Presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebutuhan tenaga kerja itu sangat penting bagi perusahaan dan bagaimana sih cara merekrut tenaga kerja itu dengan baik. Dan mari kita simak penjelasan dari saya. Pasti masih banyak bertanya-tanya kan, tenaga kerja itu apa sih? Nah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Contohnya seperti ini, jika kalian memiliki suatu usaha atau suatu organisasi, maka dibutuhkannya lah beberapa sumber daya manusia untuk keberlangsungan kegiatan kalian, bukan? Nah, sama saja seperti ini. Perusahaan itu adalah salah satu organisasi yang mana membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya itu, sehingga menghasilkan keuntungan yang didapat dari kegiatan tersebut. Nah, setiap perusahaan itu mencari keuntungan. Nah, setelah mengetahui pengertian tenaga kerja, di sini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya sih tenaga kerja bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja atau yang disebut sumber daya manusia itu adalah bagian terpenting dari suatu perusahaan. Jikalau tidak adanya tenaga kerja, bagaimana perusahaan itu dapat berjalan dengan baik? Sehingga sumber daya manusia harus kita cari dengan semaksimal mungkin agar terrealisasikannya suatu kegiatan di perusahaan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan arahan yang tepat. Kalau kita sudah menemukan itu dengan benar, maka kualitas suatu perusahaan itu akan ternilai baik. Sumber dayanya saja baik atau bagus, itu mempengaruhi keunggulan suatu perusahaan. Jadi, sepenting apakah tenaga kerja? Bagi saya, tenaga kerja itu sangat penting. Dan ini secara umumnya ya, sebelum diadakan penarikan tenaga kerja harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu adalah faktor utama dalam penarikan tenaga kerja. Apa saja sih perencanaan yang dilakukan? Yang pertama, penggunaan yang efektif, kedua, perkiraan kebutuhan, ketiga, pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan, keempat, mereview dan mengawasi proses keseluruhan. Itu tadi adalah faktor awal atau faktor terpenting dalam penarikan tenaga kerja, yaitu harus adanya perencanaan terlebih dahulu. Jikalau tidak adanya perencanaan, bagaimana dapat berjalan dengan baik? Karena segala sesuatu kegiatan itu harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Apalagi ini untuk keberlangsungan suatu perusahaan, maka harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap aktivitas perencanaan tenaga kerja. Salah satunya adalah kebutuhan tenaga kerja. Di sini saya akan membahas kebutuhan tenaga kerja. Dan di sini ada caranya loh untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja itu. Apa saja? Yaitu ada 1. Penilaian manajerial, kedua, work study, ketiga, analisis keterampilan dan keahlian. Jadi untuk rekan-rekan semua, saya memakai 3 cara ini untuk kebutuhan tenaga kerja, jadi saya akan membahas 3 cara ini. Di sini pada perusahaan produk makanan ya, dan saya sudah memiliki beberapa ide dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja ini, jadi mari kita simak baik-baik. Semoga usulan ide dari saya ini dapat kalian semua pahami ya. Yaitu saya memiliki beberapa ide guna untuk keberlangsungan perusahaan ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Yang kedua, work study. Work study itu apa sih? Work study adalah suatu teknik yang mencakup analisis cara dan waktu kerja untuk mencapai daya guna dan berhasil atau guna yang maksimum bagi tenaga kerja. Jadi sebelum kita merekrut atau menarik karyawan, kita harus menganalisis cara dan waktu kerjanya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara kerjanya ini? Apakah
dapat sesuai dengan baik, waktunya ini bagaimana sih? Sudah kita ketahui, kita dapat dengan mudah menyampaikan ke calon tenaga kerja itu. Setelah itu, maka dengan mudah kita lakukan perjanjian kepada calon tenaga kerja yang bakal bekerja di perusahaan kita. Kita sudah mengetahui nih analisis cara kerjanya dan waktu kerjanya, jadi karyawannya tidak semena-mena. Nantinya, di sini masuk tahap ide perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yaitu yang pertama melakukan penilaian manajerial perusahaan, yaitu dengan melihat perkembangan dan beban masa yang akan datang. Itu contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Kita harus melihat bagaimana sih ke depannya perusahaan kita ini? Apakah bebannya sangat banyak ataukah bisa berjalan dengan baik? Dan pasti dalam membuka suatu usaha itu kita memiliki suatu tujuan kan? Nah, dari tujuan itu makanya kita lihat apakah itu dapat berhasilnya dengan cara apa. Di sini yang sudah pasti tenaga kerjanya kan. Jadi bagaimana kita dapat mendapatkan tenaga kerja itu dengan baik? Yang pertama kali kita lihat adalah beban di masa depan, keberhasilan di masa depan dari perusahaan. Yang kedua, work study. Work study itu apa sih? Work study adalah suatu teknik yang mencakup analisis cara dan waktu kerja untuk mencapai daya guna dan berhasil atau guna yang maksimum bagi tenaga kerja. Jadi sebelum kita merekrut atau menarik karyawan, kita harus menganalisis cara dan waktu kerjanya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara kerjanya ini? Apakah dapat sesuai dengan baik? Waktunya ini bagaimana sih? Sudah kita ketahui, kita dapat dengan mudah menyampaikan ke calon tenaga kerja itu. Setelah itu, maka dengan mudah kita lakukan perjanjian kepada calon tenaga kerja yang bakal bekerja di perusahaan kita. Kita sudah mengetahui nih analisis cara kerjanya dan waktu kerjanya, jadi karyawannya tidak semena-mena. Nantinya, yang ketiga, analisis keterampilan. Bagaimana sih cara kita menganalisis keterampilan itu? Yaitu dengan mencari sumber daya manusia yang tersebar di seluruh daerah. Setelah kita mendapatkannya, pada saat masuk, kita akan melakukan serangkaian tes-tes guna untuk keberhasilan selanjutnya. Nah, tesnya apa aja sih? Tesnya itu ada tes psikolog, tes wawancara, dan tes keterampilan kerja. Itu merupakan kunci utama keberhasilan suatu pekerjaan. Dengan kita mengetahui kekurangan dia atau mengetahui kelebihan dia, maka dapat dengan mudah kita merekrut dia atau tidak memperkerjakan dia. Karena kita sudah tahu apa aja sih keunggulan dia, apa saja sih kelemahan dia. Dan tahap ini adalah tahap yang terpenting, makanya harus terrealisasi dengan baik. Setelah dilakukannya serangkaian kegiatan-kegiatan dari ide perencanaan dari saya, maka terpenuhilah kebutuhan suatu perusahaan. Kebutuhannya adalah tenaga kerja. Dan di sini sudah dapat itu berhasil atau tidak bagi perusahaan ini. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.